Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Deva Fitriawardani, NIM terakhir 111. Saya Zulfi Hidayati, NIM 19862060112. Saya Iin Arifatul Sofana, NIM terakhir 118. Saya Vivi Dwi Permatasari, NIM 19862060135. Saya Indah Fitria, NIM terakhir 224. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan. 2. Isi atau bahan pelajaran. 3. Metode atau strategi pelaksanaan. Keempat, yaitu evaluasi. Tujuan komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pertama, tujuan pendidikan nasional, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan kurikuler, 4. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional bersumber pada sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan antara tujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya, standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan dan merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini pada dasarnya merupakan tujuan lembaga pendidikan yang isinya penjabaran dari tujuan institusional. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran yang di suatu sekolah, maka penjabaran tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran adalah tugas guru. Lalu selanjutnya yaitu isi kurikulum atau bahan ajar. Merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Kriteria yang dapat membantu perencanaan isi kurikulum dalam menentukan isi kurikulum antara lain: yang pertama, isi harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, mencerminkan kenyataan sosial.
Yang ketiga, mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, mengandung bahan pembelajaran yang jelas. Yang kelima, dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Strategi atau metode. Strategi pembelajaran merupakan rencana ataupun tindakan yang termasuk dalam penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya ataupun kekuatan dalam pembelajaran, dan dapat disimpulkan bahwa strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Roy Killer, ada dua pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada guru, seperti pembelajaran secara langsung ataupun deduktif. Yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu seperti pembelajaran discovery ataupun induktif. Menurut Rowntree, strategi pembelajaran dibagi atas dua juga, yaitu strategi exposition dan strategi discovery learning. Yang kedua adalah strategi group dan individual learning. Selanjutnya, komponen evaluasi. Pada dimensi yang pertama ada dua komponen, yaitu formatif dan sumatif. Formatif adalah evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Sedangkan untuk sumatif adalah proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya seperti pada akhir semester, tahun pembelajaran, ataupun setelah 5 tahun kemudian, yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum tersebut. Dan dapat disimpulkan dari dua komponen tersebut adalah jika formatif itu dapat dianalisis pada saat itu juga, dan jika ada masalah dapat diperbaiki pada saat itu juga. Sedangkan dalam sumatif itu kayak dikumpulkan dahulu baru dianalisis. Selanjutnya pada dimensi yang kedua, yaitu proses dan produk. Proses adalah dievaluasi itu seperti metode ataupun proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Sedangkan produk yang dievaluasi itu seperti hasil-hasil yang nyata. Contohnya seperti silabus gitu. Ataupun satuan pembelajaran dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru dan hasil siswa berupa seperti tes, karangan, tesis, ataupun makalah. Dimensi 3. A. Operasi. Di sini yang dievaluasi yaitu keseluruhan proses pengembangan kurikulum, termasuk perencanaannya, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, bahkan penilaiannya. B. Hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa yang berkenaan dengan kurikulum yang harus mereka capai, dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntunan dan dari pihak konsumen luar. Tujuan tahapan pengelolaan kurikulum. Tujuan tahapan pengelolaan kurikulum adalah suatu rencana yang akan dilakukan agar kegiatan dalam pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Jadi di sini maksudnya adalah agar pencapaian
pendidikan itu berjalan secara maksimal dan berjalan baik sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Tahapan pengelolaan kurikulum. A. Tahap perencanaan. Perencanaan adalah suatu kesempatan untuk melakukan pembuatan kerangka umum yang digunakan bagi pembinaan perubahan tingkah laku siswa dalam lingkungan sekolah. Beberapa perencanaan yang dimaksud yaitu 1. Perencanaan jenis RPP atau silabus. 2. Perencanaan program sekolah. 3. Perencanaan penugasan unit sekolah. 4. Perencanaan materi. Yaitu tahapan pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal mata pelajaran, penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan, penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler, dan jadwal penyegaran guru. Yang pertama, pembagian tugas mengajar. Nah, ini dilakukan secara merata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja guru dan dapat naik pangkat dengan tepat waktu. Yang kedua adalah penyusunan jadwal mata pelajaran. Diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari per minggu, sehingga ada 1 hari tidak mengajar untuk pertemuan MGMP. Yang ketiga adalah penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan. Setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan siswa yang sudah tuntas. Yang keempat, penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Di sini difokuskan untuk mendukung yang mengarah pada pembentukan karakter siswa. Yang terakhir adalah penyusunan jadwal penyegaran guru. Ini perlu dijadwalkan dengan memanfaatkan waktu-waktu libur sekolah. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi atau mengawasi atau membawahi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi oleh pimpinannya, sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Nah, pelaksanaan pengelolaan kurikulum adalah sebagai berikut. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, guru, murid, proses belajar mengajar, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dengan tahap ini bertujuan untuk meningkatkan atau mewujudkan kinerja organisasi, tim, atau individu dalam suatu keterkaitan agar mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tahapan pengendalian atau evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses di mana pengukuran dilakukan kepada tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa baik, berarti kurikulum dilakukan sesuai rencana dan cocok untuk sekolah tersebut. Jika hasil belajar buruk, untuk itulah perlu adanya evaluasi untuk melihat apa yang harus dibenahi pada saat perencanaan kurikulum selanjutnya. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program serta pencapaian tujuan.